Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor sci-fi berjudul The Host yang rilis pada tahun 2006. Film diawali dengan adegan di sebuah ruangan milik pangkalan Angkatan Bersenjata Amerika yang berada di wilayah Yongsan, Korea Selatan. Tampak ada seorang ahli patologi militer Amerika yang sedang memerintahkan asistennya untuk membuang ratusan botol bahan kimia mematikan ke saluran pembuangan yang mengarah ke Sungai Han. Asisten tersebut awalnya menolak perintah atasannya karena melanggar protokol tentang bahaya pencemaran lingkungan. Namun atasannya tidak peduli dengan hal tersebut dan tetap menyuruh asistennya untuk membuang botol-botol beracun itu. 2 tahun setelah itu, di tahun 2002, tampak ada 2 bapak-bapak yang sedang memancing di sekitaran Sungai Han. Dan di sana, mereka menemukan seekor makhluk kecil dengan bentuk yang aneh. Namun makhluk tersebut berhasil lolos dan pergi menjauh. Di tahun 2006, tampak ada seorang pengusaha yang hendak melakukan bunuh diri di jembatan Sungai Han. Sebelum melompat ke bawah, ia sempat melihat ada makhluk hitam aneh yang bergerak di dalam. Namun ia tampak tidak peduli dan tetap melompat ke bawah. Adegan lalu berpindah di sebuah warung snack, memperlihatkan seorang pria bernama Gang Du yang tampak sedang tertidur ketika sedang menjaga warungnya. Lalu ada ayahnya bernama Hee Bong, yang juga merupakan pemilik warung snack tersebut. Gang Du mempunyai 2 orang saudara, yaitu Nam Il, yang merupakan seorang lulusan perguruan tinggi. Namun dirinya kini sedang menganggur dan suka mabuk-mabukan. Lalu ada Nam Jo, yang merupakan seorang atlet panahan dan tampak sedang bertanding di pertandingan kancah nasional. Gang Du juga mempunyai seorang anak perempuan bernama Hyun So, yang tampak baru saja kembali dari sekolah. Ketika Gang Du hendak mengantarkan makanan ke pelanggannya, ia melihat kerumunan orang di pinggir Sungai Han, sedang menyaksikan seekor makhluk aneh dan besar yang sedang bergelantungan di bawah jembatan. Makhluk tersebut lalu masuk ke dalam air, dan orang-orang sekitar yang penasaran mencoba memancingnya kembali dengan melemparkan makanan. Dan benar saja, tak lama setelah itu, makhluk aneh tadi tiba-tiba muncul ke permukaan dan langsung menyerang semua orang yang ada di sana. Gang Du pun hendak menyerang makhluk tersebut menggunakan sebuah tiang logam, dibantu oleh seorang bule. Namun usahanya tersebut sia-sia, karena hanya membuat makhluk tersebut semakin marah dan langsung menyerang bule tadi. Gang Du lalu mencoba menyelamatkan bule tadi dengan menyerang makhluk tersebut dengan tiang logam lagi, namun ia hanya memperparah suasana, sehingga ia kini menjadi target makhluk aneh tersebut. Hyun So, yang baru saja keluar dari warungnya, tiba-tiba ditarik oleh Gang Du yang sedang berlari di antara kerumunan orang. Namun, Gang Du dan Hyun So sempat terjatuh, dan ketika hendak berlari lagi, ternyata ia menarik tangan anak orang lain, meninggalkan Hyun So di belakang. Makhluk aneh tersebut pun menangkap Hyun So dan langsung masuk ke dalam perairan. Gang Du pun hanya bisa pasrah melihat anaknya ditangkap oleh makhluk tersebut, karena tidak ada lagi yang bisa ia perbuat. Malam harinya, ketika sedang acara pemakaman massal bagi para korban, salah satu perwakilan pemerintah memutuskan untuk mengkarantina semua orang yang sempat melakukan kontak langsung dengan makhluk tadi, termasuk Gang Du dan keluarganya. Tak lama setelah itu, pemerintah Korea mengungkapkan bahwa makhluk tersebut sudah menyebarkan virus yang cukup mematikan. Hal tersebut diketahui dari pria bule yang membantu Dong-gu tadi, yang ternyata merupakan tentara Amerika dan masih selamat, namun tubuhnya kini terinfeksi akibat melakukan kontak fisik dengan makhluk tersebut. Dong-gu dan keluarganya pun dikarantina di sebuah rumah sakit. Dan malam harinya, Dong-gu menerima panggilan telepon yang ternyata berasal dari Hyun So. Namun karena baterai ponselnya sudah hampir habis, Hyun So pun hanya bisa mengabari bahwa ia sedang berada di sebuah saluran pembuangan bersama dengan makhluk tersebut. Ketika di luar, tampak ada 2 orang pria yang sedang berada di jalanan. Namun salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti ketika melihat ada selembar uang di jalanan. Tak lama setelah itu, makhluk aneh tadi tiba-tiba muncul dan langsung melahap 2 pria tersebut. Makhluk itu kemudian kembali ke sebuah saluran pembuangan, yang tampak sudah ada banyak korban lainnya di sana, termasuk Hyun So. Dong-gu pun berusaha menjelaskan kepada pihak rumah sakit sekaligus polisi di sana bahwa putrinya masih hidup. Namun dokter di sana menganggap bahwa itu hanyalah efek shock, sehingga Dong-gu berhalusinasi menganggap putrinya masih hidup. Dokter dan polisi tersebut lalu pergi mengabaikannya. Dong-gu dan keluarganya pun merencanakan untuk melarikan diri dari rumah sakit guna melacak keberadaan Hyun So. Dan setelah berhasil kabur, mereka berempat pun kini menjadi tawanan.
Ayahnya lalu membeli sebuah truk, beberapa senjata, dan juga sebuah peta saluran pembuangan air melalui calo, guna untuk melaksanakan misi pencarian. Namun setelah mencari di berbagai saluran pembuangan air, mereka tidak menemukan jejak Hyun-soo sama sekali di mana-mana. Dan di saat yang bersamaan, tampak dua kakak adik yang sedang berjalan di atas mereka. Karena sedang kelaparan, mereka pun mengambil beberapa makanan di warung milik Donggu. Setelah selesai mengambil makanan, mereka pun langsung bergegas pergi. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba bertemu dengan makhluk aneh tersebut, yang langsung menyerang mereka berdua, lalu membawa mereka ke markasnya. Namun sayangnya, yang masih bertahan hanyalah adiknya, sedangkan kakaknya sudah meninggal dunia. Karena tidak menemukan apapun, Donggu dan keluarganya pun kembali ke warung mereka, untuk makan malam sekaligus beristirahat. Selesai makan malam, Donggu menyadari bahwa mereka sedang diintai oleh makhluk tersebut di depan warungnya. Mengetahui hal tersebut, ayahnya lalu menembakkan senjata ke makhluk itu, yang membuatnya menjadi marah dan langsung menyerang toko mereka. Ayahnya lalu mencoba menembak lagi, dan hasilnya makhluk tersebut terjatuh dan pingsan. Namun tak lama setelah itu, makhluk tersebut langsung bangkit dan berusaha kabur kembali ke air. Donggu dan lainnya pun berusaha mengejar makhluk tersebut sambil menembakinya, hingga peluru mereka habis. Ayahnya pun menyuruh Donggu dan lainnya untuk segera pergi, sementara ayahnya akan membunuh makhluk tersebut. Donggu lalu memberikan senjatanya yang tersisa satu peluru lagi kepada ayahnya. Namun saat ayahnya hendak menembak, ternyata Donggu salah menghitung jumlah pelurunya, sehingga ayahnya langsung diserang oleh makhluk tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Ketika Donggu hendak menyusul ayahnya, para tentara dan ilmuwan pun akhirnya sampai dan langsung menangkap Donggu. Sementara Namju dan Namil pergi meninggalkannya agar tidak ikut tertangkap. Tampak berita di televisi yang mengumumkan bahwa tentara Amerika yang sebelumnya terkena virus dari serangan makhluk aneh tersebut akhirnya meninggal dunia, sehingga pemerintah Korea beserta Amerika dan juga WHO memutuskan untuk menggunakan semacam bahan kimia yang diberi nama Agent Yellow untuk mencegah virus dari makhluk tersebut berkembang biak lebih luas lagi. Di tempat lain, Namil tampak menemui kenalannya untuk meminta bantuan melacak panggilan dari Hyun-soo sebelumnya. Namun ternyata temannya tersebut sudah mengkhianati Namil dari awal, karena tampak para polisi yang sudah bersiap untuk menyergap Namil. Ketika Namil sudah berhasil mendapatkan lokasi Hyun-soo, para polisi tadi pun langsung berusaha untuk menangkap Namil. Namun untungnya, Namil berhasil kabur dan lolos dari sergapan polisi. Namil pun langsung mengirimkan pesan lokasi Hyun-soo kepada Namjo sebelum akhirnya ia pingsan karena kelelahan. Namjo yang mendapat pesan dari Namil langsung bergegas pergi ke lokasi tersebut untuk mencari Hyun-soo. Sesampainya di sana, Namjo pun langsung menghubungi Donggu untuk memberitahu lokasi Hyun-soo. Namun makhluk tersebut tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Namjo hingga ia terjatuh ke sebuah lubang dan pingsan. Donggu yang sedang berada di sebuah fasilitas medis khusus berusaha untuk kabur setelah mendapat kabar dari Namjo. Namun karena banyak perawat yang berada di sana, Donggu pun langsung ditangkap dan dibius. Namun ternyata efek biusnya tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Lalu tampak ada dua ilmuwan yang mendengarkan cerita Donggu tentang putrinya yang masih selamat. Salah satu ilmuwan tersebut lalu mengambil kesimpulan bahwa Donggu mengalami halusinasi akibat virus dari makhluk tersebut yang menyerang bagian otaknya dan memutuskan untuk mengoperasi kepalanya guna mengambil sampel tersebut. Diketahui ternyata tentara Amerika yang mati sebelumnya bukanlah karena virus dari makhluk tersebut, melainkan mati karena efek kejut selama operasi berlangsung, dan mereka tidak menemukan adanya virus di tubuh tentara tersebut. Sehingga ia berniat mengoperasi Donggu, karena yakin otaknya tersebut kali ini ada virus. Setelah operasi selesai, Donggu pun langsung menyandera salah satu perawat dengan jarum suntik yang berisi darahnya yang diduga terinfeksi. Sehingga Donggu pun akhirnya berhasil kabur menggunakan mobil ambulans di sana. Di tempat lain, tampak Namil yang terbangun di pinggir jembatan dan bertemu dengan seorang pengemis yang mengajaknya bekerja sama untuk membunuh monster tersebut bersama rekan lainnya. Di dalam tempat saluran pembuangan, tampak Hyun-soo yang terbangun bersama bocah tadi bernama Sejo yang tampak sedang lemas akibat kelaparan. Hyun-soo lalu mengecek kondisi makhluk tersebut yang tampak sedang tertidur dan berhasil mengaitkan tali-tali yang terbuat dari baju mayat-mayat di sana ke atas saluran pembuangan. Namun ketika Hyun-soo sudah lompat dan menggapai tali tersebut, makhluk tersebut langsung menangkap Hyun-soo dan perlahan meletakkannya kembali ke bawah. Hyun-soo dan Sejo yang ketakutan pun berusaha kabur, namun mereka langsung dilahap oleh makhluk tersebut.
Donggu pun akhirnya sampai di saluran pembuangan tersebut. Namun sesampainya di sana, ia melihat lengan Hyunso yang menjuntai dari mulut makhluk tersebut. Ketika ia mencoba mengejar, Donggu akhirnya bertemu dengan Namju, dan mereka pun bersama-sama mengejar makhluk tersebut. Ketika di luar, tampak para warga yang sedang berdemo untuk membebaskan Donggu. Dan tak lama setelah itu, makhluk tersebut pun berlari ke arah mereka, sehingga para polisi pun langsung melepaskan Agent Yellow, yang ternyata cukup efektif untuk melemahkan makhluk tersebut. Donggu pun langsung mendekat dan menarik Hyunso dan juga Sejo yang berada di dalam mulut makhluk tersebut. Namun sayangnya, Hyunso ternyata sudah meninggal dunia. Melihat makhluk tersebut masih hidup, Donggu pun berusaha menyerang makhluk tersebut menggunakan tiang logam, namun usahanya hanyalah sia-sia. Tampak Nam-il yang melemparkan molotov ke arah makhluk tersebut, namun karena kurang efisien, rekan Nam-il tadi pun menuangkan bensin di atasnya. Nam-il kembali mencoba melemparkan bom molotov terakhirnya, namun malah gagal. Melihat kesempatan tersebut, Namjo langsung menembakkan panah dengan sumbu api ke arah makhluk itu, dan berhasil mengenai matanya. Karena apinya cukup besar, makhluk tadi pun berusaha berlari masuk ke dalam air. Namun Donggu yang mengetahui hal tersebut, langsung menancapkan tiang logam ke arah mulut makhluk itu, dan akhirnya berhasil membunuhnya. Ketika Donggu mencoba memanggil Sejo, ternyata ia masih hidup, sehingga Donggu pun langsung menggendongnya menjauh dari lokasi kejadian. Beberapa waktu setelah itu, tampak Donggu yang masih cukup trauma dengan makhluk aneh kemarin, sehingga ia sempat mengira bahwa makhluk itu sedang mengintainya. Namun untungnya Donggu sadar bahwa itu hanyalah halusinasinya. Di akhir cerita, tampak Donggu yang kini tinggal bersama Sejo, dan mereka pun makan malam bersama layaknya sebuah keluarga. Dan begitulah akhir cerita dari film The Host. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.